Halo semuanya, selamat datang lagi di bedah materi kita hari ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini. Hari ini kita bakal membongkar sejarah lengkap dari sebuah cerita rakyat yang luar biasa. Pasti kalian udah sering denger kan versi Putri Duyung ala dongeng barat yang indah-indah itu? Nah, kali ini kita bakal ngelihat dari akar budaya kita sendiri, langsung dari cerita rakyat Sulawesi Tengah. Yuk kita mulai eksplorasinya. Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana sebenarnya asal-usul Putri Duyung itu? Kalau kita selama ini ngebayangin sosok cantik dari lautan lepas khas Eropa, tunggu dulu. Pas kita telusuri sumber-sumber kisah lokal kita, jawabannya ternyata jauh lebih gelap, lebih membumi dan jujur aja sangat emosional. Tapi sebelum kita masuk ke sejarah lengkap dari transformasinya, kita perlu mundur sedikit buat ngelihat gambaran besarnya tentang gimana cerita ini hidup di wilayah kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah kisah Nusantara. Kisah tentang Putri Duyung dari Sulawesi Tengah ini ternyata nggak berdiri sendiri loh. Berdasarkan materi yang kita bedah hari ini, cerita ini tuh bagian dari ekosistem narasi lisan yang masif banget di Nusantara. Bayangin aja, cerita ini eksis berdampingan sama legenda-legenda raksasa lainnya. Ada Pesut Mahakam di Kalimantan Timur, Lutung Kasarung di Jawa Barat, Nyi Roro Kidul di Tanah Jawa, sampai kisah Malin Kundang di Sumatera Barat. Semua ini bukan cuma pengantar tidur ya, ini adalah sejarah budaya kita yang diturunkan antar generasi bahwa pesan moral dan ketakutan masyarakat di masanya. Sekarang coba dengerin angka ini. 15.342.000 lebih. Ya, lebih dari 15 juta tayangan. Ini adalah jumlah audiens yang nonton sebuah karya animasi yang menceritakan kembali asal-usul Putri Duyung dari Sulawesi Tengah ini. Poin pentingnya di sini adalah cerita ini tuh bukan sekedar peninggalan masa lalu yang berdebu di perpustakaan. Kisah ini punya relevansi budaya modern yang kuat banget. Jutaan orang di era sekarang masih terpesona dan pengen tahu sejarah lengkap dari folklore ini. Lanjut ke bagian kedua dari eksplorasi kita, keluarga pesisir yang miskin. Nah, disinilah babak inti dari sejarah lengkap narasi ini benar-benar dimulai. Semuanya berawal jauh dari lautan magis, melainkan dari kehidupan sehari-hari sebuah keluarga pesisir yang sangat sederhana di Sulawesi Tengah. Dari sumber aslinya, kita bisa melihat ada pembagian beban yang sangat kontras buat bertahan hidup. Di satu sisi, sang ayah bertarung nyawa ngelawan laut yang gak menentu buat cari ikan. Sementara di sisi lain, sang ibu berjuang menjaga kehidupan di darat, merawat kebun kecil tepat di belakang rumah mereka. Benar-benar perjuangan keluarga yang berat, satu di laut, satu di darat. Kemiskinan dan kesulitan itu ibarat bom waktu yang bikin keseharian mereka sangat rapuh. Sumber kisah ini nggak cuma pakai kemiskinan sebagai latar belakang doang, tapi sebagai tekanan yang terus-menerus ada. Coba bayangin, kalian hidup di kondisi yang serba kurang tiap hari, ada di pinggir jurang kemiskinan, itu pasti nyinsain ketegangan mendasar yang sewaktu-waktu bisa meledak kan? Dan ketegangan yang terus menumpuk itu membawa kita ke bagian ketiga, insiden dan kutukan. Sayangnya, ledakan emosi yang ditakutkan itu benar-benar pecah. Sebagai pengamat cerita rakyat, kita harus tetap objektif ya ngelihat ini, karena sumber materi membawa kita pada konflik domestik yang sangat intens dan kelam. Tragedinya memuncak dengan cepat banget. Pertama, materi menyebutkan ada sebuah insiden mendadak. Kedua, insiden ini bikin sang ayah sepenuhnya dikuasai oleh amarah yang gak terkendali. Dan ketiga, di puncak kemarahan rumah tangga itu, dia melontarkan sebuah kutukan tragis ke istrinya sendiri. Dikutuk menjadi ikan. Gila kan? Coba rasapi sebentar kalimat itu. Maksud saya ini bukan mantra sihir dari penyihir jahat loh. Ini keluar dari mulut seorang suami kepada istrinya sendiri. Kutukan ini jadi patahan paling monumental dalam sejarah lengkap cerita ini. Sebuah momen di mana kemarahan manusia menghancurkan batas-batas realitas. Sebenarnya apa sih esensi dari sebuah kutukan dalam cerita rakyat kita? Seringkali ini digambarkan sebagai hukuman supernatural. Tapi coba perhatiin deh, pemicunya itu selalu sangat manusiawi. Emosi atau amarah yang intens. Di Nusantara, kata-kata yang diucapin pas lagi emosi memuncak dipercaya punya kekuatan magis yang nggak bisa ditarik lagi. Kutukan itu kayak manifestasi fisik dari hubungan yang emang udah terlanjur hancur. Dan dampaknya sangat menghancurkan. Sang ibu benar-benar berubah wujud, terpisah selamanya dari kehidupan manusianya, dari suaminya, dan dari anak-anaknya. Inilah realisme magis yang menyayat hati banget dari cerita rakyat Sulawesi Tengah. Berubah jadi Putri Duyung di sini tuh bukan sebuah keajaiban yang indah atau heroik ya. Ini murni sebuah tragedi. Sebuah pengasingan abadi karena amarah sesaat yang lepas kendali. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, warisan budaya Sang Putri Duyung.
Setelah kita telusuri bareng-bareng sejarah lengkap plotnya, mari kita bandingkan tragedi ini dengan legenda lain buat ngeliat pola yang lebih besar. Kalau kita sandingin sama legenda Malin Kundang, polanya kelihatan sangat jelas kan? Di kasus Malin Kundang, pemicu emosionalnya adalah kedurhakaan anak. Dan konsekuensinya, dia berubah jadi batu. Nah, di asal-usul Putri Duyung ini, pemicunya adalah amarah domestik sang ayah. Dan konsekuensinya, sang istri berubah jadi ikan. Keduanya nunjukin konsep yang sama, kegagalan ngelola emosi di dalam keluarga bakal selalu berujung pada konsekuensi supernatural yang nggak bisa diubah. Jadi, apa inti dari semua ini? Sejarah lengkap asal-usul Putri Duyung ini ngajarin kita tentang kerasnya perjuangan ngelawan kemiskinan, peringatan keras soal bahaya amarah yang meledak tiba-tiba, sampai ke transformasi tragis yang nggak bisa dibatalin. Lebih dari itu, fakta bahwa cerita ini masih ditonton belasan juta kali membuktikan kalau ini adalah warisan budaya yang bakal terus bertahan. Ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur, melainkan cermin tentang kerentanan kita sebagai manusia. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Bagaimana kutukan kuno dan cerita rakyat ini terus membentuk pemahaman modern kita tentang budaya dan emosi manusia? Mulai sekarang, tiap dengar kata Putri Duyung, saya yakin banget kalian gak cuma kepikiran laut biru yang indah, tapi juga memikirkan sebuah sejarah lengkap tentang keluarga, amarah, dan sebuah kutukan yang tak termaafkan. Terima kasih udah gabung di eksplorasi hari ini. Teruslah belajar, teruslah menggali kisah-kisah Nusantara kita, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.